Mari kita lihat terlebih dahulu uh, ini rahasia uang keluaran keluaran 13 ayat yang ke-19. Kita baca. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan memindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Baik. Nah, uh, kalau kita lihat seperti yang diinginkan oleh Yusuf, ketika Exodus, Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Kalau kita lihat latar belakangnya, tahun 2082, itu Allah membuat perjanjian sulh dengan Abraham, dan salah satu isinya adalah keturunan Abraham. Jadi Abraham akan memiliki keturunan, Abraham akan memperoleh tanah-tanah. Tapi eh, bagaimana keturunan Abraham akan memperoleh tanah-tanah itu dikatakan keturunan keempat kan kembali ke Kanaan. Nah, jadi dimulai dengan Abraham, Ishak, Yakub, kemudian generasi keempat Yusuf. Masalahnya kan Yusuf mati di Mesir. Tapi sebelum kematiannya Yusuf memiliki iman yang hidup. Dia membuat wasiat kepada keturunan Israel. Dia membuat orang Israel itu bersumpah. Ya. Kejadian 50 ayat 24 sampai 25 berkata Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati, tentu Allah akan melakukan kami dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu, kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Dari sini, kita bisa perhatikan bahwa 360 tahun sejak peristiwa ini, yaitu sejak peristiwa Yusuf memberikan wasiat mengenai tulang-tulangnya, 360 tahun berlalu, tibalah peristiwa Exodus, keluar dari Mesir. Pada waktu itu Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Nah, kalau kita baca bagian ayat bagian Alkitab ini, tanpa kita sadari bahwa tulang Yusuf itu menjadi jaminan, itu menjadi jaminan bahwa bahwa Tuhan akan pimpin mereka kembali ke tanah perjanjian. Nah, di saat yang sama itu menjadi suatu hal bahwa bahwa iman mereka itu dibangkitkan dan ini menjadi seperti tiket bagi mereka menggenapi perjanjian suci yang Allah dirikan dengan Abraham. Jadi apa arti tulang Yesus yang dibawa Musa ke tanah Kanaan? Kemudian mari kita lihat apa yang perlu untuk tulang apa yang harus kita bawa ke surga. Nah, jadi mari kita lihat terlebih dahulu tentang arti tulang. Tulang manusia atau kerangka manusia ini sangat keras, ya sangat-sangat keras dan itu sebabnya tulang itu seperti apa ya, seperti pilar tiang yang kuat yang menopang tubuh selama seseorang hidup. Bahkan jika ketika seseorang mati, tulang itu tetap ada untuk waktu yang sangat lama, iya kan? Jadi tulang di sini memiliki arti apa? Yang pertama, tulang menunjuk kepada benih dan kehidupan. Benih dan kehidupan. Kalau kita perhatikan suatu benih, tampak kering, mati. Tapi dengan kelembaban, nutrisi, suhu yang tepat, benih itu dapat bertunas dan menghasilkan kehidupan baru. Jadi, benih memainkan peran untuk menghubungkan kehidupan. Menghidupkan, menghubungkan kehidupan. Jadi, itu semacam batu loncatan antar generasi. Jika kita ada benih, kita dapat melanjutkan kehidupan. Nah, seperti demikian. Selama tulang ditempatkan di dalam daging dan darah, itu akan menopang tubuh. Itu memainkan peran utama dalam mempertahankan kehidupan. Bahkan setelah kematian, tulang tidak membusuk. Itu tetap ada untuk waktu yang lama. Dan itu akan mempertahankan bentuknya. Jadi
Satu-satunya jejak unik yang tersisa dari seseorang adalah tulangnya. Lewat tulang kita akan menyadari eksistensi dan juga pencapaian seseorang. Generasi berikutnya dapat mengenang hidup jejak orang itu karena orang itu menjalankan fungsi dasarnya. Nah, kalau kita lihat ini dari sisi iman, fungsi dasarnya apa? Orang itu, dia pernah ada. Dia telah menjalankan fungsi dasarnya, yaitu meneruskan pengetahuan dan iman. Seperti ini ya. Jadi sosial keluarga akan terus berlanjut. Tulang, kalau kita lihat itu mewakili keberadaan seseorang. Bisa dikatakan tulang itu seperti benih yang memadatkan semua ide, ideologi iman seseorang. Kalau kita lihat tulang, di dalam bahasa Ibrani-nya Etsem. Nah, Etsem ini akan buat kehidupan, esensi, energi, suku, fungsi. Mengenai tulang ini mengingatkan kita tentang bagaimana Allah menjadikan perempuan dari tulang Adam, iya kan? Ya. Jadi Adam kan bicara ketika dia lihat perempuan itu, dia bilang inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi Adam berbicara bagaimana Allah memberikan kehidupan kepada manusia yang lain. Ya, Allah memberikan kehidupan kepada manusia yang lain. Lewat apa? Lewat tulang, aksen. Nah, seperti ini. Kemudian, arti tulang itu apa? Jadi, yang pertama itu benih dan kehidupan. Yang kedua, Ini tulang anak yang itu, merdeka. tulang itu melambangkan iman akan kebangkitan atau pemulihan. Kebangkitan atau pemulihan. Menurut tradisi orang Yahudi, tulang itu menandakan bagian tubuh yang tidak dapat dihancurkan. Maka ini menunjuk kepada kepercayaan mereka akan kebangkitan, pemulihan. Jadi pada zaman itu orang-orang Yahudi, tradisi mereka gitu ya, mereka menganggap tulang itu sebagai tempat jiwa seseorang berada. Jadi mereka seperti percaya reinkarnasi. Oh, yang mati bisa hidup kembali. Seperti itu. Ya, misalnya begitu. Di 2 Raja-Raja 13 ayat 21 dikatakan, pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampaklah mereka itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada perempuan Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Dari sini tulang Elisa itu kena kepada tubuh yang mati. Tubuh yang mati itu menerima kehidupan. Mujizat juga terjadi. Ya, di kitab Yeskiel juga bicara bahwa apa, tulang-tulang kering itu menjadi hidup kembali katanya. Semua dimulai dari mana? Dari tulang. Ya, seperti ini. Maka tulang juga menunjuk kepada iman akan kebangkitan atau pemulihan. Nah, hal yang ketiga, tulang itu memiliki arti apa? Tulang itu menyatakan firman yang kekal. Firman ini tidak berubah. Jadi kalau kita perhatikan, tidak peduli zaman itu berubah di tahun-tahun yang berlalu, tulang tidak berubah. Tetap seperti itu. Sehingga dapat dikatakan tulang itu melambangkan firman kehidupan yang kekal. Firman kehidupan yang kekal. Allah membuat perempuan dari tulang rusuk Adam. Nah, kata tulang rusuk, selah dalam bahasa Ibrani artinya sisi atau tulang rusuk. Ini menunjukkan kesamaan, kesetaraan. Masih ingat ketika Yesus di atas kayu salib, setelah mati, lambung Yesus itu ditombak, ditombak.
Dan ketika kita lihat ini, kita bisa menyadari bahwa uh, orang kedua gereja itu dilahirkan lewat apa? Darah dan air yang keluar dari tubuh Yesus. Ya kan? Ini sama seperti um, Adam, ya, Allah menciptakan Hawa dari Adam, ya kan? Jadi dari apa Adam? Dari tulang Adam kan? Demikian juga orang kudus gereja mempelai Kristus itu memperoleh kehidupan lewat apa? Lewat air dan darah yang mengalir dari tulang rusuk Yesus, dari sisi Yesus, ya kan? Jadi apa yang ada di dalam Yesus? Kalau kita perhatikan di dalam Yesus ada roh, ada hidup, ada firman Allah yang hidup. Yohanes 6 ayat 63. Karena yang memberi hidup dari sama sekali tidak berjumlah. Kata-kata yang saya katakan kepadanya adalah roh dan hidup. Jadi, tidak membusuk. Ya kan? Kita perlu hal yang tidak membusuk. Apa itu? Firman. Firman. Kalau menerima kehidupan dengan menerima Tuhan Yesus Adam, kita pun harus menerima Tuhan Yesus Kristus atau apa? Firman kebenaran yang datang dari Yesus untuk kita bisa hidup. Jadi ketika Adam dan Hawa dipertemukan, kita nyatakan bahwa mereka pada dasarnya satu, sama. Kita pun datang dari Yesus, maka kita harus menjadi satu dengan Yesus. Makanya di dunia ini ada macam gereja kan, macam-macam gereja, banyak ya. Tetapi kita harus menyadari bahwa ada gereja yang ada tulangnya, ada yang tidak ada tulangnya. Dan kita tahu secantik apapun kelihatan bagian luarnya, tanpa tulang itu akan runtuh. Penulis buku seri sejarah penebusan, penulis yang mengatakan bahwa orang yang percaya tanpa tulang tidak lebih dari cangkang iman tanpa hidup, tanpa kehidupan. Ini adalah orang-orang yang hanya berpegang pada mukjizat, tanda-tanda pada dunia, tetapi tidak memiliki firman Tuhan. Jadi akhirnya mereka itu disamakan dengan pohon ara yang ditutup oleh Yesus menjadi kering. Dan saya harap kita menjadi orang percaya berpegang pada firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan. Kita berpegang kepada firman sebagai penebusan. Kemudian hal yang berikutnya yang kita perlu bahas adalah itu mengenai hari keluar. Hari itu menunjuk kepada hari tulang. Hari keluaran itu menunjuk kepada hari tulang. Nah, apa yang dimaksud dengan hal ini? Kita akan lihat bersama-sama. Musa ketika Exodus dia membawa tulang-tulang Mesir. Jadi pada hari Exodus keluar dari Mesir, pada hari keluaran tulang Yesus ditemukan dan dibawa. Kalau kita lihat di Kejadian 15 ayat 16, waktu perjanjian dulu dengan Abraham, Allah janji bahwa keturunan Abraham akan kembali pada generasi keempat. Kita sudah hitungkan Abraham, Ishak, Yakub, kemudian siapa? Yusuf adalah generasi keempat, keturunan keempat. Nah, pada zaman Yusuf orang Israel berpikir bahwa kita akan kembali ke Kanaan. Tapi ketika Yusuf sebentar lagi akan mati dan memberikan wasiat kepada mereka, mereka nggak bisa bayangkan. Yusuf yang mati di Mesir bersatu dengan kita. Semua orang berpikir sebelumnya, kita akan dia akan bersama-sama kita masuk ke Kanaan. Lalu ternyata tidak. Kejadian 50 ayat 24 mencatat hal ini. Catat dengan hal ini. Ya. Dikatakan tidak lama lagi aku akan mati, tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini. Negeri yang telah dijanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub.
Nah, kita bisa lihat bahwa apa? Bahwa ketika Yusuf bicara tentang kematiannya, eh, dia memberitahukan bahwa kematian yang yang Yusuf akan alami itu adalah hal yang tidak terelakkan. Bahwa kematian Yusuf menyatakan bahwa itu merupakan kehendak Tuhan. Seperti ini. Tetapi dia juga menekankan bahwa kematian bukanlah ini bukannya suatu kegagalan, bukan, gitu ya. Tetapi Yesus menegaskan bahwa Allah akan datang memperhatikan kalian dan dia akan bawa kalian keluar. Dan Yesus percaya bahwa pulang-pulang akan dikuburkan di tanah-tanah. Dia akan menggenapi dan gitu. Jadi kita bisa lihat imannya luar biasa kan? Ya. Jadi setelah 360 tahun berlalu, sejak Yusuf sampaikan wasiat mengenai tulang-tulangnya, makanya judulnya wasiat tulang. Pada hari Exodus itulah, Musa membawa tulang Yusuf dan berangkat menuju tanah. Nah, peristiwa membawa tulang Yusuf ini menggenapi perjanjian Allah. Ini adalah hari peringatan. Ini merupakan keinginan Yusuf untuk kedudukan di tanah. Ini mulai digenapi, mulai terpenuhi. Hal yang berikutnya kita lihat tulang anak domba dipelihara pada hari keluaran. Jadi ketika orang Israel Exodus atau keluar dari Mesir, ini bukan hanya sekedar tulang itu keluar. Waktu itu Allah menegaskan suatu perintah yang sangat penting. Bilangnya 33 ayat 3. Mereka berangkat dari Ramis pada bulan yang pertama. Pada hari yang ke-15, bulan yang pertama itu, pada hari sesudah Paskah, perjalanan orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata orang Muslim. Nah, dikatakan bahwa pada hari sesudah Paskah, berarti Paskah itu tanggal 14 bulan pertama. Dalam pemahaman zaman sekarang Januari, tapi sebenarnya itu Nisan, gitu ya, Nisan. Jadi 14 bulan pertama itu adalah hari Paskah. Dan aturan pada waktu itu dikatakan bahwa satu hari sebelum Exodus, sebelum keluar dari Mesir, hanya peringatan sembelih seekor anak domba, taruh darah pada ambang pintu, merayakan Paskah, ya. Jangan harus memastikan jangan ada yang keluar rumah sampai pagi hari. Itu juga perintahkan apa? Ketika kalian makan domba Paskah, jangan patahkan tulangnya. Jangan patahkan tulangnya. Keluaran 12 ayat 46. Keluaran 12 ayat 46. Nah, kita maksudnya mengenai tulang domba tidak boleh dipatahkan. Keluaran 12 ayat 46. Pasti itu harus dimakan dalam satu rumah. Tidak boleh ada sedikit ini hanya di keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Coba yang tadi sini. Nanti aturan ini. Apa arti aturan ini? Yang pertama itu adalah bangunan. Ini tidak dipatahkan di kayu salib. Tidak dipatahkan di kayu salib. Ya. Jadi sejak sehari sebelum penyaliban Yesus dahulu dipukul dengan luar biasa, dianggap kematian dan mungkin sakit yang berat di bahunya, berjalan ke tempat eksekusi, tidak hampir mati. Kita tidak pulang itu tidak dipatahkan. Yohanes 19 ayat 31 sampai 36. Dan ini buat kamu juga di dalam Mazmur 34 ayat 21. Yang lindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang dipakai. Kita bisa lihat di dalam Musa, perintah itu diberikan,
Terus kita Mazmur juga mencatat mengenai hal itu. Dan Yesus menggunakan luar biasa. Maka eh, lebih lanjut lagi, pulang anak domba tidak boleh dikatakan. Pulangnya itu tidak boleh dikatakan di kayak salib. Lebih lanjut, Pak. Ini adalah gambaran bahwa kerangka firman pasti digenapi. Inti syarat dari firman Tuhan itu pasti digenapi. Firman itu bukan gagal. Setelah tidak akan apa? Gagal. Pasti berhasil. Kata mematahkan itu yang kata Ibrani-nya adalah syabah, artinya merobek, mematahkan, menghancurkan, atau dihancurkan. Bahasa Yunani yang simsibo, artinya menghancurkan sepenuhnya atau mematahkan. Maka, mematahkan artinya memutuskan, menghalangi, mengalahkan. Tetapi dikatakan bahwa apa? Bahwa Yesus tidak boleh dipatahkan. Artinya firman, pekerjaan firman tidak akan dipatahkan. Sejarah penunjukan dari Allah, firman sejarah penunjukan tidak akan ditawar. Melainkan akan menolak. Dan ini yang terjadi, setan berusaha untuk menghalangi berkali-kali sampai hari ini. Tetapi firman yang disampaikan itu tidak akan kembali kepada Tuhan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Tuhan maksud dan akan berhasil. Yesaya 55 ayat 11. Jadi fakta bahwa tulang tidak dipatahkan menunjukkan bahwa apa? Firman atau firman yang Tuhan itu akan terus berlanjut sampai kedatangan kembali. Di sisi lain atau saat yang bersamaan, semua janji yang diucapkan kita itu semua akan digenapi. Nah, dengan cara ini ya, kalau kita lihat Exodus atau Keluaran itu dirayakan sebagai hari pulang. Dan ini dipelihara tidak dipatahkan. Bayangkan ribuan tahun sampai hari ini, sejak zaman Exodus, zaman Musa, 1446 sebelum Masehi, sampai hari ini sudah berapa ribu tahun. Orang Israel tetap tidak patahkan tulang ketika makan daging. Berbeda ya. So, jadi kita bisa lihat tulang Yesus tidak dipatahkan, tidak dipatahkan. Bergantung, tidak ada yang tidak ada yang sama. Jangan membawa Allah yang membawa kita keluar dari segala yang dan pulang mereka dan akan menyebabkan yang tembus dengan panas-panas ini. Kalau kita lihat, hari ini bagi bagi orang Israel, hari Tuhan itu adalah hari kemenangan. Tetapi bagi orang Mesir, hari Tuhan itu adalah hari kekalahan mereka. Kekalahan mereka. Pada akhirnya, ketika firman dibentuk, pulang setan itu akan dibentuk begitu. Kita harus memegang pulang ini, pulang perjanjian ini, firman sejarah tulisan ini, dan memiliki sikap seperti pembentukan seperti Musa. Kita bawa sampai masuk tanah berjanji. Simpelnya, tulang mana yang harus kita ambil? Tulang apa yang harus kita bawa? Kalau kita perhatikan, yang pertama, iman. Tulang iman ini kita harus jadi dewasa supaya kita bisa mencapai tujuan akhir. Ya, banyak orang yang menyerah di tengah-tengah, tetapi kita harus maju, jangan menyerah di tengah. Efesus 4 ayat 13 harus mencapai kesatuan iman dewasa sesuai dengan keturunan Kristus. Ibrani 4 ayat 15 dikatakan makanan keras itu untuk orang dewasa. Jadi harus dewasa. Dalam kehidupan iman kita. Kita keluar dari masalah, terpisah dari dunia. Tetapi sekarang kita harus sadar bahwa kita sedang proses proses masih
harus menggenapi perjanjian itu. Kita harus mencapai dari situ. Jadi bukan hanya oh, ini sudah dapat perjanjian itu, jangan. Kita harus itu lagi nilai kita harus lihat seperti apa berjuang di dalam ini sampai tujuan kita tercapai. Jadi kita harus menjaga supaya tulang kita itu bisa menjadi kuat. Harus yakin. Karena kecil tulangnya nggak lemah kan? Orangnya masih tulangnya itu apa? Tulang itu jadi ya dan juga iman. Hal berikutnya harus kita lakukan adalah menyelesaikan kita sendiri. Menyelesaikan melakukan ini kita katakan bagian urut itu. Siapa yang mau Yesus itu harus mengenal dirinya itu salib untuk Yesus. Dari sini pertama adalah air. Air tapi mengangkat, mengambil, memikul tanggung jawab dan juga membawa atau mengangkut. Seperti di film yang menggeluti konsep yang itu di atas kapal demikian juga kita harus menjadi orang yang jangan jangan berhutang bukan jangan kematian pun dan bahkan yang pun tak meskipun dia secara fisik tetapi dia menjadi orang utama untuk menggunakan tanda Tuhan. Ini luar biasa. Jadi kita pun harus memperhatikan harus memperhatikan yang ketiga, waktu kita itu memegang membawa penulisan tasbih itu adalah pegang firman perjanjian. Pegang firman perjanjian. Jadi saya itu menambahkan firman kehidupan. Kita perlu memiliki. Tuhan Yesus dikatakan firman kebenaran, firman kehidupan, tidak tunjukkan tidak akan pernah dikatakan. Melainkan akan diklarasikan terjadi. Perjanjian tidak pernah dikatakan. Kita harus memanggil bagian dengan bagian pegang hal-hal yang seperti ini pegang firman Allah. Dulu pada akhirnya proses pengisi perjuangan dari Allah untuk memberikan harapan bagi anak Tuhan memandang tanah janji meskipun di tengah tersembunyi. Sebenarnya saya ini menjadi pemimpin jalan bagi kita yang sedang menuju sana di saat yang sama menjadi kesempatan untuk mendorong kita menjaga ini. Telah biasa yang berlaku ke sini terus dilakukan untuk berkeluhan dan mengenai sesuatu yang orang banyak. Dan selama ini berlaku ke sini. Bisa dipahami sampai saat ini. Ada yang bertanya? Bisa dipahami? Sudah makan ini. Tidak, Pendeta Yudi. Cuma suaranya kok agak kurang jelas ya. Terima kasih, Pendeta Yudi. Ya, mohon maaf ini saya belum sempat pulang rumah ini masih di dalam keramaian orang-orang. Oh, agak suaranya kalau agak kencang dan pada kaget orang-orang. Iya, iya. Maaf. Agak mantul-mantul. Iya. Baik. Terima kasih, Pendeta Terima Yudi. kasih. Terima kasih. Kita tutup pelajaran kita dengan doa berkat kami. Kami bisa juga dituliskan mengenai bukan kerajaan di langit di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan tentunya kami bisa kami seperti kami mengampuni orang yang tahu kepada kami.
Dan anak buah kami ke dalam penciptaan, kita ceritakan kami dari perintah, kami kami dari kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terima kasih dan berkati semuanya. Terima kasih Mas Sani. Terima Terima kasih kasih, Mas Mas Sani. Sani.